Pagi Ibu Kadek. Pak Stephen, bolehkah saya meminta waktunya? Saya Ya, mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Pak. boleh sekali Bu. Ibu Kadek mau bercerita tentang apa? Begini Pak Stephen, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% tiap kelas. Jadi, menurut Bu Kadek, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Nah, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar, Pak. Ya, menurut Bu Kadek, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Kadek tidak antusias dalam proses belajar mengajar? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran yang sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang membuat murid Ibu antusias dalam proses pembelajaran? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu Kadek, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan dalam belajar mengajar? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ide breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Iya, lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias mereka dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber pembelajaran yang beragam dan yang mengasihkan. Ya, kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Eh, saya pikir banyak, Pak. Sumber belajar seperti video, YouTube, artikel, di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, ya Pak, seperti TikTok atau Reels di IG. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu Kadek bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang apa rencana Ibu Kadek untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok, Pak. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa. Tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan, dan digital, Pak. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi, Pak. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Bu.
Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan ya Bu. Terima kasih Pak Steven atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin. Terima kasih kembali Bu.